Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan artikel dari Binod Gregel, Wirapat Attesshot, NS3P Budi yang berjudul Penyajian Laporan Keuangan dari Operasi yang Dihentikan, Penentu dan Konsekuensi. Kelompok kami terdiri dari Putri Milasari, NPM 44, Susi Rakmadhani, NPM 4, Julinda Putri, NPM 47, Lafida Melia, NPM 58, Rifulino Cesio, NPM 126, Anang Nur, NPM 191, Jayanti Dwi, NPM 123. Adanya penelitian ini dapat menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan presentasi operasi yang dihentikan dalam laporan keuangan. Baik Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang biasa disebut dengan FASB dan Dewan Standar Akuntansi Internasional IASB menyarankan bahwa perusahaan harus menyediakan pengguna dengan lebih memilah informasi untuk membantu investor membuat keputusan investasi yang rasional. Adanya perluasan analisis ini dapat menentukan apakah pilihan presentasi manajer mempengaruhi penilaian investor operasi yang dihentikan. Tinjauan literatur dan pengembangan hipotesis. Latar belakang peraturan dan pilihan presentasi dihentikan operasi. Konsisten dengan kerangka kerja ini, FASB mengharuskan perusahaan melaporkan pendapatan dari melanjutkan dan operasi dihentikan secara terpisah. Meskipun FASB secara berkala mengubah definisi operasi dihentikan, cara dasar penyajian operasi dihentikan pada laporan laba rugi yaitu tetap relatif sama. Operasi yang dihentikan dan penyajian laporan keuangan. FASB sendiri memiliki preferensi yang dinyatakan bahwa manajer harus memilih format presentasi yang paling sesuai untuk informasi yang sedang dikomunikasikan kepada pengguna yang dituju. Literatur sebelumnya bergantung pada dua teori yang bersaing, yaitu penalaran informasional dan oportunistik motivasi, yang bertujuan untuk memahami perilaku pengungkapan diskresioner manajer. Selanjutnya, ada banyak studi empiris lain yang menggunakan motivasi oportunistik, hipotesis yang menunjukkan bahwa manajer memilih secara oportunistik format presentasi yang memungkinkan mereka menyembunyikan berita buruk dan sorotan kabar baik. Nah, misalnya di sini ada beberapa pendapat dari Scott and Welter 2020, yaitu menunjukkan bahwa manajer lebih mungkin untuk mengumumkan keuntungan dari periode sebelumnya secara terpisah penjualan aset daripada kerugian dalam siaran pers pendapatan mereka. Di sini juga ada pendapat dari McVeigh 2006, yaitu menemukan bukti bahwa manajer melakukan penggeseran oportunistik yang dilaporkan pengeluaran dari biaya inti ke item khusus untuk melebih-lebihkan penghasilan inti mereka. Nah, selanjutnya di sini juga ada pendapat dari Bowen Davis dan Matsumoto 2005 memberikan bukti bahwa manajer menekankan metrik yang mencerminkan lebih baik kinerja perusahaan. Singkatnya, hasil ini menunjukkan bahwa manajer akan lebih memilih untuk menekankan kabar baik sambil menekankan berita buruk. Nah, di sini juga terdapat literatur sebelumnya yang umumnya menunjukkan bahwa perusahaan menghentikan operasi untuk kembali fokus pada operasi inti utama mereka, yaitu menurut Lord dan Saito 2017-2019. Selanjutnya di sini terdapat tabel di mana dalam tabel ini menunjukkan bahwa menyajikan fungsi nilai teori prospek yang memiliki beberapa fitur penting seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nilainya fungsi berbentuk S, cengkung untuk keuntungan dan konveksi untuk kerugian. Itu lebih curam untuk kerugian daripada keuntungan, menunjukkan bahwa kerugian kecil memberi disutilitas yang lebih besar daripada utilitas yang
diberikan oleh keuntungan proporsional. Nah, terkait dengan pilihan presentasi eksperimen Bonner 2014, studi menunjukkan bahwa preferensi manajerial untuk agregasi bergantung pada argumen teori pendek. Selanjutnya ada pernyataan dari Bonner 2014, yaitu eksperimen menunjukkan bahwa manajer lebih cenderung menggabungkan keuangan item basis pernyataan memiliki keuntungan dan kerugian yang beragam dengan keseluruhan keuntungan bersih. Ketika operasi menghentikan peningkatan pendapatan, melaporkan sampel kami akan memiliki salah satu dari dua kondisi. Jadi kondisi yang pertama itu yaitu kedua pendapatan dan mendapatkan porsi positif. Sedangkan kondisi kedua yaitu bagian pendapatan atau keuntungan negatif tetapi jumlah bersihnya positif. Nah, di sini terdapat beberapa hipotesis. Yang pertama ada hipotesis 1A, yaitu dalam sampel yang meningkatkan pendapatan, manajer lebih cenderung melakukan pilihan presentasi agregat ketika bagian keuntungan atau pendapatan operasi dihentikan adalah negatif. Berdasarkan kurva nilai teori prospek, teori akuntansi mental memprediksi bahwa individu akan lebih memilih untuk mengumpulkan kerugian keseluruhan yang terdiri dari beberapa kerugian yang lebih kecil. Selanjutnya ada hipotesis 1B yang menunjukkan dalam sampel yang mengalami penurunan pendapatan, manajer lebih cenderung melakukannya pilih presentasi agregat ketika pendapatan dan keuntungan porsi operasi dihasilkan negatif. Berikut adalah desain penelitian dan pemilihan sampel. Selanjutnya ada tabel 1B. Tabel ini menunjukkan komposisi sampel akhir untuk sampel peningkatan pendapatan dan penurunan pendapatan dengan preferensi dan tanda-tanda pendapatan dan bagian keuntungan. Dari 540 perusahaan, terdapat 418 yang melaporkan DO yang meningkat. Untuk sampel peningkatan pendapatan, 237 perusahaan atau setara 56,7% melaporkan pendapatan dan keuntungan positif, sementara 43,3% lainnya melaporkan pendapatan atau porsi keuntungan sebagai negatif. Di antara 237 perusahaan yang melaporkan pendapatan positif dan porsi keuntungan, ada 35,44% menyajikan informasi dalam bentuk agregat. Di antara 181 perusahaan yang melaporkan DO positif bersih dengan bagian pendapatan atau keuntungan sebagai negatif, ada 45,30% menyajikan informasi tersebut dalam bentuk agregat. Bukti deskriptif ini konsisten dengan argumen H1A bahwa perusahaan yang meningkatkan pendapatan lebih cenderung untuk mengumpulkan pendapatan dan mendapatkan bagian ketika salah satu bagiannya negatif. Berikutnya, tabel 2 menyajikan statistik deskriptif dari sampel dari total 958 perusahaan yang melaporkan pendapatan dan bagian keuntungan. Ada 37% menyajikan informasi tersebut dalam bentuk agregat, sedangkan 41% perusahaan lainnya melaporkan nilai negatif pada bagian pendapatan dan keuntungan. Seperti yang ditujukan oleh mean variable BP, ada 25% perusahaan melaporkan nilai positif pada kedua bagian. Variabel NN memiliki rata-rata 0,154 menunjukkan bahwa sekitar 15% dari perusahaan melaporkan bersih DO negatif, di mana pendapatan atau bagian keuntungan positif. Akhirnya, sekitar 19% perusahaan melaporkan DO positif bersih, di mana pendapatan atau bagian keuntungannya negatif. Statistik ini memberikan bukti bahwa terdapat variasi dalam pelaporan nilai positif dan negatif dari pendapatan dan porsi keuntungan untuk setiap sampelnya. Lanjut ke tabel 3A, analisis korelasi Pearson dan Superman sampel peningkatan pendapatan. Nah, di catatan tabel 3A ini menjanjikan analisis korelasi Pearson dan Superman untuk berbagai variabel yang digunakan untuk menguji hipotesis kami untuk sampel peningkatan pendapatan. Lihat lampiran A untuk definisi variabel. Baris pertama menyajikan koefisien korelasi dan baris kedua menyajikan tingkat signifikansi.
korelasi persen ditunjukkan di atas korelasi diagonal dan Spearman ditampilkan di bawah diagonal. Nah, selanjutnya ada tabel 3B. Sama tadi analisisnya korelasi Pearson dan Spearman sampel penurunan pendapatan. Catatan tabel 3B menyajikan analisis korelasi Pearson dan Spearman untuk berbagai variabel yang digunakan untuk menguji hipotesis kami untuk sampel penurunan pendapatan. Lihat lampiran A untuk definisi variabel baris pertama menyajikan koefisien korelasi dan baris kedua menyajikan tingkat signifikansi korelasi Pearson ditunjukkan di atas share korelasi diagonal dan Spearman yang ditunjukkan di bawah diagonal. Selanjutnya di catatan tabel 4 ini menyajikan estimasi koefisien dari persamaan variabel terikatnya adalah agregat yang merupakan variabel indikator sama dengan 1 jika perusahaan melaporkan pendapatan operasional atau kerugian dari operasi yang dihentikan dan keuntungan dari pelepasan dari operasi yang dihentikan dalam bentuk agregat dalam laporan laba rugi dan sebaliknya, mewakili signifikasi statistik pada tingkat 1%, 5%, dan 10%. Semua signifikasi level didasarkan pada tes dua sisi, koefisien dan nilai T dicetak tebal jika tingkat signifikasinya 10% atau lebih rendah. Lihat lampiran A untuk definisi variabel. Catatan tabel 5A menyajikan estimasi koefisien dari persamaan 2 mengikuti Black et tahun 2000. Variabel dependen harga mewakili nilai pasar, ekuitas perusahaan dengan saham biasa yang beredar 3 bulan setelah akhir tahun fiskal operasi dihentikan dilaporkan, mewakili signifikasi statistik pada 1%, 5%, dan 10%. Level masing-masing semua tingkat signifikasi didasarkan pada pengujian dua sisi koefisien dan nilai T-nya dicetak tebal jika tingkat signifikasinya 10% atau lebih rendah. Saya Jayanti Dwi Lestari akan menjelaskan tentang tes motivasi informasi untuk pilihan presentasi agregat. Real dan Srinivasan pada tahun 2010 berpendapat bahwa pilihan presentasi oleh seorang manajer biasanya didorong oleh dua motivasi. Yang pertama ada motivasi oportunistik. Jika seorang manajer didorong oleh motivasi oportunistik, maka mereka akan menggunakan presentasi milik mereka untuk keputusan bias users yang menguntungkan manajer. Sedangkan, jika manajer memiliki motivasi informasional, maka mereka akan memilih format presentasi yang paling membantu pengguna dalam memahami implikasi ekonomi dari item yang dilaporkan. Selanjutnya, pada tabel 5B menyajikan koefisien estimasi dari persamaan 3 yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya, meliputi Black et al. Pada tahun 2000 variabel dependen, harga mewakili pasar ekuitas perusahaan I oleh saham biasa yang beredar 3 bulan setelah akhir tahun fiskal, laporan penghentian operasi. Dijelaskan pada tabel bahwa bintang 3, bintang 2, dan bintang 1 mewakili signifikasi statistik masing-masing pada level 1%, 5%, dan 10%. Semua tingkat signifikasi didasarkan pada pengujian dua sisi. Koefisien dan nilai T-nya dicetak tebal jika tingkat signifikasinya 10% atau lebih rendah. Reed dan Srinivasan pada tahun 2010 berpendapat bahwa manajer yang didorong oleh motivasi informasional akan lebih memilih untuk memisahkan item khusus untuk laporan laba rugi jika item khusus tersebut bersifat kurang tetap. Bukti empiris mereka menunjukkan bahwa item khusus yang disajikan sebagai item baris terpisah dibandingkan dengan item yang digabungkan dengan item lain bersifat kurang tetap dalam laporan laba rugi. Penulis menyimpulkan bahwa manajer mencoba menginformasikan pasar bahwa barang-barang khusus tidak akan bertahan di masa depan dengan memilah barang khusus berdasarkan laporan laba rugi. Terdapat rumus untuk menguji persistensi laba dari penghentian operasi yang diadaptasi dari Curtis et al. Pada tahun 2014 sebagai berikut. Dengan keterangan C income T+1 adalah pendapatan dari operasi yang dilanjutkan pada tahun T+1 yang diskalakan oleh total aset pada akhir tahun T+1.
di mana T adalah tahun dari penghentian operasi yang dilaporkan. C income T, pendapatan dari operasi yang dilanjutkan di tahun T yang diskalakan dengan total aset pada akhir tahun T. Sedangkan DOAT pada tahun T, pendapatan operasi yang dihentikan pada tahun T yang diskalakan dengan total aset pada akhir tahun T. Dalam persamaan tersebut, jika manajer didorong oleh motivasi informasional dalam memilih presentasi mereka, maka diharapkan persistensi operasi yang dihentikan lebih rendah untuk presentasi terpilah dibandingkan dengan presentasi agregat, yaitu diharapkan beta 7 menjadi positif. Tabel 6. Catatan. Variabel dependen adalah pendapatan dari operasi yang dilanjutkan pada tahun T1, di mana T0 adalah tahun penghentian operasi yang dilaporkan. Menunjukkan signifikasi statistik pada masing-masing tingkat, yaitu 1%, 5%, dan 10%. Semua tingkat signifikasi didasarkan pada pengujian dua sisi. Koefisien dan nilai T-nya dicetak tebal jika tingkat signifikasinya 10% atau lebih rendah. Meskipun ukuran sampel dalam penelitian secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan Curtis et al. 2014, namun hasil dasar penelitian ini sama-sama konsistensinya seperti yang ditunjukkan pada tabel 6, baik pendapatan dan dari operasi yang dilanjutkan dan pendapatan dari operasi yang dihentikan, memprediksi pendapatan operasi masa depan untuk sampel penuh serta sampel DO yang meningkatkan dan menurunkan pendapatan. Selain itu, penelitian ini menyatakan pendapat dari operasi yang dilanjutkan memiliki daya prediksi yang lebih signifikan daripada pendapatan dari operasi yang dihentikan untuk memprediksi pendapatan operasi masa depan. Selanjutnya, ringkasan kesimpulan dan batasan. Studi ini mengkaji determinan dan konsekuensi presentasi diskresioner dari operasi yang dihentikan, baik dalam format agregat atau terpilah. Pada penelitian ini ditujukan bahwa manajer lebih memilih untuk mengagregat ketika melaporkan keuntungan dan kerugian campuran. Sesuai penelitian yang dilakukan oleh Black et al. Pada tahun 2000, peneliti menunjukkan bahwa investor menilai peningkatan pendapatan serta penurunan pendapatan, menghentikan operasi secara positif maupun negatif. Pada penelitian ini, peneliti menemukan bukti bahwa pilihan presentasi manajerial untuk operasi dihentikan didorong oleh alasan internasional. Secara keseluruhan, penelitian ini mengidentifikasikan keadaan bagaimana manajer lebih memilih untuk menyajikan informasi operasi yang dihentikan secara oportunistik. Kemudian batasan penelitian. Yang pertama, mungkin ada faktor lain yang tidak dapat diamati yang mempengaruhi hasil yang didokumentasikan dalam penelitian ini. Yang kedua, hanya ditentukan bukti marginal dan lemah bahwa manajer lebih memilih agresi saat menyajikan beberapa kerugian yang lebih kecil karena terkait dengan operasi yang dihentikan. Yang ketiga, analisis empiris, hanya untuk menguji motivasi informasi dibatasi pada persistensi laba dari operasi yang dihentikan. Dan yang terakhir, hanya menggunakan kejadian pertama kali dari operasi yang dihentikan karena keterbatasan dalam proses pengumpulan data. Selanjutnya ada tabel variabel dan definisi. Yang pertama, variabel EIT, yaitu pos luar biasa dibagi dengan jumlah saham yang beredar pada akhir tahun fiskal. Yang kedua, LEV, yaitu leverage perusahaan dihitung sebagai total kewajiban dibagi dengan total aset pada akhir tahun. Dan yang selanjutnya MTB,
yaitu nilai pasar ekuitas dibagi dengan nilai buku ekuitas. Misalnya NIP, yaitu pendapatan bersih sebelum pos khusus operasi yang dihentikan, dan pos luar biasa dibagi dengan jumlah saham yang beredar pada akhir tahun fiskal. Dan yang selanjutnya NN, yaitu 1 jika gabungan pendapatan dari operasi yang dihentikan adalah negatif tetapi salah satu dari pendapatan atau bagian keuntungan adalah positif dan 0 sebaliknya. Soalnya NP, 1 jika gabungan pendapatan dari operasi yang dihentikan adalah positif tetapi salah satu dari pendapatan atau bagian keuntungan negatif dan 0 sebaliknya. Selanjutnya NRIP, jumlah operasi yang dihentikan, pos khusus dan pos luar biasa dibagi dengan jumlah saham yang beredar pada akhir tahun fiskal. Selanjutnya price, yaitu nilai pasar ekuitas 3 bulan setelah akhir tahun fiskal dibagi dengan jumlah saham yang beredar pada akhir tahun fiskal. Selanjutnya ROA, yaitu pengembalian aset dihitung sebagai laba bersih sebelum operasi dihentikan dibagi dengan total aset pada akhir tahun. Selanjutnya SFAS, yaitu 1 jika tahun fiskal dari operasi yang dihentikan adalah 2002 atau setelahnya dan 0 sebaliknya. Selanjutnya SIP, yaitu item khusus dibagi dengan jumlah saham yang beredar pada akhir tahun fiskal. Dan yang terakhir size, yaitu log alami dari total aset pada akhir tahun. Berikut ini adalah lampiran contoh presentasi agregat dari operasi yang dihentikan Aaron Rand Inc. dan anak perusahaan. Aaron Rand Inc. dan anak perusahaan laporan laba rugi konsolidasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008, untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2007, dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2006 dalam ribuan, kecuali saham. Dan berikut ini adalah lampiran contoh representasi terpilah dari operasi yang dihentikan perusahaan Boeing dan anak perusahaan. Dolar dalam jutaan, kecuali data per saham untuk tahun yang berakhir 31 Desember. Tahun 2004, 2003, dan 2002. Sekian presentasi jurnal dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.